kemaksiatan kalau kita ikutin itu akan mengajak kepada hal kemaksiatan yang lain. Enggak. Ini bahaya nih. Semakin terjerumus semakin terjerumus. Kalau tidak sadar segera sadar, maka nggih bahaya. Tidak segera diajak ngaji hati ini nggih bahaya. Tidak segera diobati ke orang-orang yang ngerti tentang penyakit kolbu, maka nggih bahaya. Makanya ngaji niku penting. Saya nggih gelem ngaji ini luar biasa. Terus ngaji niku nggih penting sangat nggih. Dicas nggih, mboten dicas mati awake dhewe. Ya kaya wis batang wis mlaku. Jasad tok mlaku, ruhnya enggak ada. Enggak peka, ruhnya enggak kroso. Bismillahirrahmanirrahim. Dararul maksiyah. Bahayanya maksiat. Berarti harus kenal maksiat. Napa maksiat niku? Ya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zahiran wa batinan. Ono maksiat dohir wonten maksiat batin. Niki harus kenal. Nek mboten kenal seolah-olah niku mboten dosa padahal niku nggih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah niku termasuk penyakit yang sangat luar biasa. Wa'lam annal maksiata tadudumanu naqdul ahdi. Ngerti ya sira awake dhewe diwanti-wanti oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Satuhune maksiat itu menyimpan ngerusak janji. Menyimpan merusak janji. Apa janji kita? Sebelum kita diciptakan, dilahirkan di muka bumi ini, bahwasanya kita pernah berjanji. Alastu birabbikum. Ya. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya Allah, nggih, jenengan Tuhan kami. Seharusnya kita ngertos bahwasanya Tuhan itu adalah majikan kita. Kita harus tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Jenengan enggak ada bos, enggak ada majikan, enggak ada atasan. Maksudnya nggih tunduk. Namun terkadang kita melupakan, mengabaikan. Nggih. Merusak janji, maksiat itu ngudari perjanjian, ngerusak perjanjian. Ya, dikongkon taat Gusti Allah malah maksiat. Wa tahlil aqdil wuddi, lan ngudari bundelane demen. Kecintaannya sudah hilang. Ya. Kecintaannya kepada Allah sudah mulai pudar. Ya. Kayak kita pernah kalau berpacaran kan biasanya ada ikatan janji kan. Kemudian janji setia. Ini diudari dengan dirusak dengan kecintaan itu dirusak dengan maksiat. Berkhianat bahasanya. Berkhianat. Ya. Allah nggih. Sing napa niku? Sing dikhianati nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kenal nang Gusti Allah. Gusti Allah niku sinten? Sing maringi awake dhewe sehat, sing maringi awake dhewe rezeki, sing maringi awake dhewe kesempatan sampai malam hari ini. Kemarin usus wani pinten Mas? Usianya berapa yang dipundhut? 21 tahun. Nggih, niku nggih mboten nyangka ya Allah. Awake dhewe nggih saged mawon dipundhut sak wayah-wayah, undang melok duwe. Nggih. Kabeh asli ndak melok duwe. Mulane aja demen-demen iki muni wekku. Muniku ini kadang-kadang nggih dicabut seketika pun, misalkan HP barang-barang yes. Nah, makanya pun sampai digondelin ning jero ati. Mau sampai dohir boleh pegang dunia, namun batin sabang jangan sampai pegang dunia. Dohir boleh bekerja, namun qalbu harus ke akhirat. Dohir boleh dunia, namun hatinya harus ke akhirat. Pun diwali. Dohir di akhirat, sarungan, kopian, pecian, maca Quran, batine dunia. Apa kepengin ini, kepengin itu. Kok suwali iku malah bahaya. Lek dohire akhirat nggih dunianya batinnya juga akhirat kita tata.
kita berjalan ke majelis ilmu, nawaitun golek ilmu, nawaitun hadir majelis taklim, nawaitun apa mawon, insyaallah memanfaatkan waktu. Wal itharu alal maula, ya. Dan berpaling dari Allah, ya. Kadang niku awake itu ngertos lek niku maksiat, nggih. Ngertos asline batin kecil atau hati kecil, kolbu yang sanubari yang baik, niku ngertos asline. Lek iku maksiat. Kenapa sih ditabrak? Kadang-kadang ngoten. Mending kalau itu ndak tahu itu misalkan ini sebuah pagar, ndak tahu itu pagar terus ditabrak sih mending. Loh apa kita tahu bahwasanya itu sudah berupa pagar, kita sengaja tabrak. Apa ndak tambah luwih gendeng? Ya, sing ndak roe sih mending, aslinya ya tetap salah. Ya. Sing weruh iku jenenge pagar terus ditabrak, iki jenenge gendeng. Ya. Saking apa kuatnya nafsu, kuatnya keinginan, dan tipisnya keimanan terhadap akhirat. Lek ngaji ning surat Yasin kemarin, ya Allah, al-yauma naqtimu ala wujuhihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Niku mawon nggih tambal wasiat, tambal wanti-wanti. Ya, lisan-lisan akan ditutup dan seluruh anggota tubuh kita akan menyaksikan, mengomongkan, membicarakan apa yang pernah kita perbuat. Niku ngeri. Kulit yang ngomong, tangan ngomong, kaki ngomong. Mulut itu yang tidak bisa berfungsi. Ini satu ayat demi ayat lek kita buat murajaah pribadi kita, insyaallah nggih saged mawon setiap ayat. Nggih, yang pertama nggih keimanan terhadap akhir harus kita kuat. Nggih. Allah nggih. Banyak ungkapan-ungkapan para ulama itu lek kate maksiat itu ilingo. Lek kate maksiat ilingo. Ojo manggon ning bumi Gusti Allah oleh riko maksiat. Bolehlah kalian untuk bermaksiat, tapi jangan di buminya Allah. Itu ada ungkapan para ulama waliullah. Dan jangan makan rezekinya Allah, karena sing digawe maksiat itu rezeki kekuatan itu dari Allah. Ajeng ngitung pundi malih. Ya Allah. Ini kenal ini. Pun niki bahaya malih. Wa ta'ata lil hawa. Taat nang hawa nafsu. Hawa nafsu ngertos sampeyan. Keinginan hawa nafsu ini kita ngati wae dhewe. Lek sing ngajak ini, ngajak itu, ngajak itu yang bertentangan dengan syariat agama niku nggih nafsu. Nafsu itu biasanya ndak gelem dijak ngaji. Ndak gelem dijak maca Al-Qur'an, ndak gelem dijak zikir, ndak gelem lek dijak nonton HP sawen ngiram. Apa maneh ndelok ya boy sembarang kalir ning jero ya macam-macam. Niku nggih awake dhewe memang sami mawon asline niku. Kula mawon lek mirsa HP kadang-kadang sampai kelewatan. Ya Allah. Mboten sekalipun tidak maksiat di dalamnya, di situ menyita waktu yang sia-sia. Ya, ketika saya belajar buka HP keseliut kegowo. Allah. Ini yang lain-lain ya. Wa khul jilbabil hayai. Dan mencabut tutupe wirang, rasa malunya itu hilang, dicabut. Perbuatan maksiat itu menghilangkan rasa malu. Kenapa? Dia berani maksiat padahal Allah melihat kita. Allah mirsani awake dhewe, teng pundi awake dhewe manggon Gusti Allah mirsani. Bukan hanya dilihat namun dicatat. Bukan hanya dicatat namun dibales. Lek wis maksiat kayak seolah-olah ndak butuh nang Gusti Allah kan ngoten. Tapi lek ditimpa musibah wis kaya ngerenge, njaluk kaya tungone wis njaluk kaya ditampa. Ya Allah, besar sekali musibahnya. Ketika dia bermaksiat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku sifatnya nafsu niku. Nafsu niku seneng ya. Makane pun sering-sering berdoa, Allahumma ahrimna ladzata ma'syiatik warzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah bagiku untuk ladzatnya maksiat. Maksiat itu wonten ladzati, wonten kenikmatani. Itu. Wonten mboten? Masing-masing ini wonten. Dari lisan ada, dari mata ada, dari telinga ada,
Coba contohnya gibah. Jenengan ngomongin orang terus saya potong gel. Mboten enak dipedhot. Mboten enak dipedhot jajal sing ngobrolin orang dipedhot langsung del. Sate moto ten. Delok enak pedhot mati di sini. Puh, tepak enak-enak. Mati HP ini ya Allah. Macam-macam. Masing-masing niki nggih wonten maksiat, telinga, tangan, sikil. Sembarang wallahu alam ya. Wal mubadarati bima la yardo wal mubadarati lillahi bima la yardo. Dan bersegera menuju Allah tapi dengan sesuatu yang tidak diridhai. Kepingin melayu nang Gusti Allah, kepingin jalan nang Gusti Allah, kepingin menuju jalan keselamatan, tapi sing digawa ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih, ade kepinang cedhek nang majikan, tapi sing digawa sing mboten disenengi. Pripun terus majikan awake dhewe. Nanti ula marani kepuk bahasane. Gawa sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ama fi dzalika minal athari adh-dhahirati min dhuhuril kadurati fil a'dha'i. Ya. Selain hal itu, maksiat itu membekas di dalam asarnya, membekas di dalam zahir kita. Lek batin ini sering bermaksiat kepada Allah, itu akan membekas, artinya keluar dari lisan kita, akan keluar dari mata kita, akan keluar dari telinga kita, akan keluar dari tangan kita. Lisan yang diomongin omongan apa? Itu menunjukkan isi batinnya. Adh-dhahiru yadullu alal batin. Zahir itu menunjukkan isi batin. Air putih di dalam botol dituangkan ke dalam gelas yang bening biasa, akan tertuang air putih. Tidak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung kopi, mboten. Ya, tetap air putih. Ya. Di dalam teko isinya kopi, dituangkan ya tetap kopi. Karena itu di dalamnya memang kopi. Ya. Batin dohir kita gitu. Kalau batinnya isinya sesuatu tentang dunia, sesuatu tentang kemaksiatan, sesuatu tentang perempuan, sesuatu tentang hal sebagainya, maka yang diomongkan pun sesuatu yang sama di dalam kolbunya. Ya, min duhuril kaduratil ma'fil a'dha'i. Ya. Itu terbukti dari buteke di dalam anggota tubuh. Wal jumutil fil ain, dan atosi moto. Apa moto atasnya? Susah menangis, susah menyesali perbuatan, susah diajak untuk ibadah. Senengane moto ngene. Ndak iso nangis, lek wong atine atos niku mboten saged nangis, mboten gampang tersentuh. Susah. Nggih. Ate nangis piye wong dhek isih saweneng. Ndak bisa. Nggih, atine matane atos. Dia terbukti dari batinnya yang kotor. Ya. Wal kasali fil khidmati. Aras-arasen diajak berkhidmah. Diajak khidmah, diajak taat niku males siram. Mau males. Nggih. Wabot dijak maca Al-Qur'an abot, dijak ngaji berangkate wancem. Alhamdulillah, ini awake dhewe didatangkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, mudah ke hadir majelis taklim niku termasuk kenikmatan. Walaupun jauh dari kota sana digerakkan ini luar biasa. Tidak semua orang digerakkan sakit ngeten. Mune lek tutukin turu nggih iman. Iki tapi nggih sik sae. Lek dihitung nang sing ngisor nggih, tapi dalam hal ibadah, hal agama pun ngitung ke ngisor, ke bawah. Ya, lek dunia ke bawah, lek akhirat ke atas nggih. Wa tarkil hifdi lil hurmati, ya. Dan ninggal ngerekso kemuliaan. Ya sudah, tadi rasa malunya hilang, maka kemuliaannya akan hilang. Ya. Wa dhuhuri kasbi syahwati wa dhahabi buhjati taati, dan pertelone golek maksiat sing liya-liya, ya, akan mengajak kepada kemaksiatan yang lain, rembet, ya. Nggak akan terima nafsu kalau kemaksiatan kalau kita ikutin itu akan mengajak kepada hal kemaksiatan yang lain. Enggak, ini bahaya nih. Semakin terjerumus. Kalau tidak sadar segera sadar, maka nggih bahaya.
Ndak segera diajak ngaji hati ini nggih bahaya. Ndak segera diobati ke orang-orang yang ngerti tentang penyakit kolbu, maka nggih bahaya. Makanya ngaji niku penting. Saya nggih gelem ngaji ini luar biasa. Terus ngaji niku nggih penting sangat nggih. Dicas nggih, mboten dicas mati awake dhewe. Ya kaya wis batang wis mlaku. Jasate tok mlaku, ruhnya enggak ada. Enggak peka, ruhnya enggak kroso. Nek diajak taat niku ketinggalan taat niku mboten kroso. Eman-eman lek nglakoni dosa mboten rumangsa salah niku hatine mati. Mati. Wah, enggak salah Pak, biasa. Niku nggih termasuk mati. Hati yang mati. Wa dhabi buhjati ta'ah. Dan ilangi bagusnya taat, hilang wis. Ya, taatnya hilang, ndak salat wis ndak khusyuk. Terus majelis taklim nggak ada rasanya. Kemudian zikir hanya di lisan. Kalbunya nggak berpengaruh apa-apa. Matanya nggak bisa menangis, nggak bisa meresapi. Ya, ini termasuk karena sebab-sebab adalah perbuatan maksiat tersebut. Ini maksiat dohir. Wa amal atharu al-batinati. Al-batinatu fakal qasawati fil qalbi. Kemudian athar di dalam batinnya, pengaruh di dalam batinnya ya Pak maksiatan itu. Mau ke atos hati ke mau hatinya atos. Hati atos itu kayak bagaimana? Nggih ngoten. Dikandani mboten masuk. Nek hatine atos. Dinasihatin mental. Merasa dirinya sudah bisa. Ya, makanya nggih termasuk ciri-ciri yang orang yang masih mempunyai sifat sombong, kibir di dalam kalbunya. Ada nasihat datang dia mengabaikan. Terkadang nasihat itu enggak datang tidak dari orang-orang yang misalkan orang yang ngaji seperti ini. Datang dari anak kecil, datang dari seorang pengemis, datang dari seorang pencuri misalkan, bisa jadi. Yang diucapkan itu baik, benar menurut agama, tapi kita mengelak warek, kowe cah kapan ngandani aku. Nah, itu termasuk di dalam kalbunya punya sifat sombong di dalam. Nah, ini bahaya. Kadang-kadang ada yang meremehkan laki ngaji ngandani aku. Akunya itu yang ini kok termasuk Mas. Kadang-kadang kita tuh gitu nggih. Nggih, sami ya Allah, kebenaran saya sering niku. Jadi nasihat itu datang dari siapapun. Allah bisa menggerakkan apapun dan siapapun di muka bumi ini untuk menegur kita, menasihatin kita, ataupun dari pendamping istri kita, ataupun dari apa yang terjadi di setiap aktivitas kita, pelanggan kita berkurang. Terus anak-anak kita angel dituturi, istri kita susah dikandani, macam-macam wis. Niku nasihat asline nggih. Wa mu'anadatil nafsi, dan liarnya nafsu. Nafsunya liar, kepingin enak-enak terus. Wa dhaiki sadri bi syahawati, dan ropeke dodo, ya, sumpek terus. Hatinya sumpek. Kayak enggak ada masalah. Kayak apa namanya? Semuanya nggak bisa diatasi. Kalau mengandalkan akal ya sumpek terus. Tapi kalau mengandalkan keimanan, Allah itu kuasa segalanya. Allah maha bisa semuanya. Insya Allah kita aman. Ya. Tapi lek sering maksiat, pasti sumpek nih, sumpek. Ya. Makanya bagaimana caranya menghilangkannya? Gitu taat yang setaatnya. Modal kita membersihkan penyakit-penyakit yang ada dan minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Ya. Salat nggih sungguh-sungguh, maca Al-Qur'an nggih sungguh-sungguh, zikir nggih sungguh-sungguh. Niku obate nggih ngoten, nyedhek nang para ulama. Ya. Alaikum bimuzalatil ulama wastima'il kalamil hukama, wastima'il kalamil hukama. Nggih, kadang lek ngoten ngaji ada nggih rasa eman nggih ngoten. Eman mboten ngaos. Nggih, eman mboten ngaos. Bukan eman masalah jajan nggih. Allah. Tapi eman ilmunya yang disampaikan oleh para ulama niku mau. Eman ya Allah, mahal niku. Karena enggak semuanya orang bisa seperti itu, ngoten. Saya setuju. Lek jajan, Mas jajan malah.
Semuanya bisa dicapai dengan apapun, bisa dicari dimanapun. Gitu. Ya, tapi masalah datang bisa hadir majelis ilmu gini ku kenikmatan. Makanya nek ngaji mumpun sing teng mriki tok teng lintu-lintune nggih kathah guru-guru nggih. Niki gur nyampeaken mawon. Wa fuqdani halawati taati. Dan rasa manisnya taat niku hilang. Karena kemaksiatan itu tadi. Ya. Tapi kalau pernah merasakan nikmatnya taat, pasti akan juga terasa kepahitannya taat. Nggih, mungkin jenengan pernah merasakan bahwasanya sholat itu nikmat banget nih. Menghadap di hadapan Allah, minta kepada Allah, sujud di hadapan Allah, rukuk di hadapan Allah, ngobrol kali Gusti Allah ketika sholat, nikmat sangat. Itu bisa hilang kenikmatan itu karena kemaksiatan itu tadi. Manis taat niku. Manis. Jenengan nek kepengin roh manis taat kayak kados ngoten. Jenengan ngitung duit niku nikmat mboten? Nikmat, ada kenikmatan, bisa diceritakan ngitung duit. Ndak iso. Senengan, rasa seneng iku iso diceritakno mboten? Angel dibayangin kate ngomong piye? Wong dudu kadang sing diitung duit dhewe kadang-kadang. Tapi seneng, itulah seperti itu. Rasa niku mboten saged diceritakan kadang-kadang nggih. Rasa ndak iso critakno. Rasa kumpul karo bojo, arep diceritakno piye jar? Apa yang mau diceritakno nggih? Ini sebenarnya. Kenikmatan rasa itu susah diceritakan. Itu manisnya taat nggih sami mawon kados ngoten. Ya, taat itu wonten nikmate. Tapi itu bisa hilang karena sebab maksiat. Ya maksiat moto, maksiat lisan. Ini sing ngomongke maksiat iki. Pemane maksiat hati, ini bahaya lagi. Lek hati wis maksiat, kabeh dohir kita, panca indera kita akan bermaksiat. Kalau batinnya bermaksiat, bahaya lek hati sing maksiat ya. Tapi cendelanya lewat sini, masuknya lewat sini. Hati sebuah kemaksiatan itu lewat mata. Kalian nggak bisa ngelola kolbu kita, akan merasuk ke dalam kolbu kita, akan terekam. Makanya nggih, berdoa sebanyak-banyaknya karena kita nggak lepas dari maksiat setiap saat, setiap waktunya. Mari wa taraddu fil aghyaril almaniati, dan dadi tumpa-tumpane pira-pira barang kang nyegah. Ya. Jadi tercegah min buruki syawarikil anwari, saking cumlarate pira-pira nur kang mencorong. Ya. Tercegah dari perbuatan kebaikan. Wegah diajak keapian. Biasanya kalau orang sudah taat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, niku akan timbul ketaatan-ketaatan yang lain. Ini ku. Tapi lek maksiat itu akan semakin, kalau kita enggak segera bertaubat, akan mengajak ke kemaksiatan yang lain. Ya, sebab kemudian min buruki syawarikil anwari, kemudian hatinya tidak bersinar lagi, redup. Hatinya orang-orang soleh itu biasanya itu setiap saat, setiap sesuatu itu bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Sekecil apapun kejadian itu bisa mengambil ibrah, bisa mensikapi dengan baik. Apapun yang ada di hadapannya itu bisa menjadi ibrah dan menjadi pelajaran. Tapi lewat atine mati kakean maksiat nggih mboten saged delok. Apa hikmahnya, apa ini wis ketok wis ngono Pak, ya wis ngono ae. Gampang mensikapi lah awake dhewe kan. Oh, ketoke ngono langsung disikapi ngono. Makanya jangan sampai mudah mensikapi sesuatu dari segi dohir mawon. Kita tabayun dulu apa kandungan di dalamnya. Kita baca. Kita perjelas apa maksud yang ada di dalamnya. Allah menurunkan hal yang seperti ini, apa maksud Allah? Allah wastilai taulatil hawa ila ghairi dzalik min taraddu fil irtiyabi. Kemudian memberikan kebebasan nafsu, kepada kemaksiatan yang lain, ila ghairi dzalik. Memberikan itu kemudahan kepada kemaksiatan nih. Habis ini maksiat ini, habis ini maksiat ini.
Tapi kadang-kadang ndak lek wis mati nggak ngerti wis. Ya ndak ngelek hati mati wis. Engko wis apa namanya? Dosa cilik ae. Itu yang bahasa pun sampai rumangsa meremehkan itu dosa kecil. Nggih. Ah kadang ini Pak enggak apa-apa wis. Paling ya oleh paling ngono kan ngene. Ya niki nggih bahaya. Bayangi pun sampai ya sekecil apapun kemaksiatan itu siapa yang kita maksiati? Siapa yang kita durhakai? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wanisnya ma'abi watul ya benar ya. Minat taraddu fil irtiyabi. Saking tumpo-tumponi mamang, keraguannya sudah hilang. Apanya? Timbul keraguan lagi. Tumpo-tumponi mamang. Ya. Artinya niku tadinya sudah yakin kuat dari Allah Subhanahu wa taala, dia dengan kemaksiatan itu dia menganggap dirinya yang mampu. Nah, ini mamang. Nah. Artinya iki lendak gini merasa dirinya itu yang melakukannya. Padahal segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala kan ngoten. Nggih. Nanti ragu datangnya dari ini dari itu, melihat dohirnya mawon nggih. Padahal semuanya yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa nisyanil ma'abi wa tul hisabi. Lali nggon bali. Lupa. Lali nggon bali lali lek awake dhewe bakal mulih. Lupa kalau kita akan pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lali nang akhirat bahasan ini. Wis aman wis engko tak taubat. Ya lek tutuk engko sore. Lek mboten tutuk. Ya. Iki makane angen-angen panjang niku nggih termasuk maksiat nggih lek para ulama ini. Ah, sedo wis umur 30. Engko tak taubat lek wis umur 40 misalkan. Ah si umur 50 engko ae kan Rasulullah umur sudah 3 sudah loro kan sik dawa. Umur 21 dijipik dhisik kan. Allah. Niki nggih pelajaran. Watul hisabi dan tawuni hisab. Panjangnya hisabnya. Semakin panjang hisabnya nggih. Makanya umur niku usia niku nggih sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang luar biasa. Kita gunakan bahkan para ulama itu menggunakan setiap pernafasnya untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kan mboten patek ngitung kan. Nafas piro nafasi kan ngoten. Orang-orang saleh kan digunakan bernafas. Ah kaduan Pak. Karena memang saking mahalnya waktu. Saking berharganya waktu. Berharga. Tidak akan kembali. Wal asri demi masa wal duha demi waktu duha. Saking berharganya waktu. Nah, kita hargain waktu ini yang di kesempatan di nggih. Pun sampai kita nunda-nunda waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena memang napa nggih? Kita terkadang terlalu panjang angan-angan nggih. Rumangsa uripe sik dawa engko ae. Ya, terbukti sisuke wis apa namanya? Sik sehat maneh kan ngoten. Sehat maneh. Mangkane nggih, monggo kita sarang-sarang memanfaatkan waktu ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kecil apapun nggih. Berapa menit? Ya, kita gunakan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan sisa-sisa usia kita masih diperkenankan Allah untuk memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki kehidupan kita sehingga kita biasakan yang baik agar terbiasa, agar matinya pun dipanggil oleh Allah dalam kebiasaan baik. Ya, mugi-mugi saged istiqomah ngaji lan ngala barokah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.